Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya Himawan di Himutama Channel. Udah lama nggak bikin video ya soal mobil XL7. Terakhir saya bikin konten mengenai PO sahabat miniatur XL7. Dari banyak postingan di grup XL7, kebetulan saya ikut di grup XL7 di Facebook. Ada banyak yang modif lampu menjadi bilet ya, ditambahin bilet, modifikasi lah, yang tujuannya tentu untuk membuat kita lebih nyaman pada saat kita berkendara. Ada satu yang menurut saya perlu saya lakukan, yaitu modifikasi di sisi spion. Terus terang, murni ini opini saya ya, pribadi saya, bahwa spion di XL7 itu terlihat seperti kecil ya gitu loh. Jadi titik blind spotnya menurut saya agak banyak gitu loh. Jadi ketika melihat keluar itu serasa nggak wide gitu ya, nggak lebar gitu, berbeda dengan mungkin mobil lain. Terus terang ini opini pribadi saya dan tidak menjustifikasi bahwa ini benar gitu loh, karena mungkin bisa jadi persepsi setiap orang mengenai titik buta atau blind spot di kendaraan XL7 pasti beda-beda. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan menuju ke sebuah variasi spion bengkel ya, yang ada di Pasar Palmerah di lantai 3, namanya Berkah Abadi Spion. Di sana saya akan coba melakukan penggantian spion XL7. Nah, kira-kira spion apa yang cocok, yang plug and play ya, PNP, dengan spion XL7 saat ini yang menurut saya lagi-lagi kok kecil gitu ya. Jadi saya butuh ruang lihat ya yang lebih besar. Jadi saya mau coba ganti seperti apa, dan apa kira-kira spion yang PNP yang tanpa merubah dudukan dari XL7 tapi mempunyai ruang terbuka di spion yang lebih besar. Oke guys, kita sekarang menuju ke sana, menuju ke Berkah Abadi Spion di Pasar Palmerah. Sekarang saya ada di sini, di Berkah Abadi. Sekarang lagi dibongkar kira-kira spion apa yang pas buat XL7 sih. BNP nggak perlu colok-colok gitu. Nggak perlu colok-colok. Iya. Oke guys, jadi dengan Om siapa Om? Arya. Om Arya nih dari Berkah Abadi Spion ya. Iya betul. Nah ini Om Arya ini ternyata kita setelah cocokin sana sini, awalnya kita mau pakai ribbon punya ya Om. Iya benar. Nah, cuman ternyata mesti motong sana sini karena mesti beli dudukannya XL7, kemudian dipotong disambung ke Innova Ribbon. Akhirnya kita cari yang cocok, dapatnya di expander. Nah ini nih. Nah, di expander PNP. Jadi nggak pakai motong ya. Jadi bawaan dudukan dari XL7 tetap dipakai. Nah, gearnya juga sama ya Om. Sama, dijamin. Gearnya sama gitu. Jadi nggak ada yang dirubah. Betul. Yang diubah cuma dudukan di skunnya nih. Ini skun ini ternyata nih. Ya, di soketnya doang. Nah, di Kan cuma kita agak merubah di sini nih. Iya. Nah, di sini dudukan kabel aja ya. Jadi letak kabelnya beda, tapi secara soket sama. Betul betul. Gitu. Cuman dia kalau yang expander ini agak ditipisin sedikit supaya bisa masuk ke dudukan orinya XL7 gitu. Jadi cuman modal ngeganti ini aja nih, dudukan kabel beda posisi aja intinya ya. Iya. Gitu. Nah, sekarang ini dibuka dulu. Jadi tidak ada yang dirubah, tidak ada yang dipotong, cuma dudukan kabel dirubah sedikit, modifikasi, dan semua fiturnya berfungsi dengan normal. Tadi udah dicoba, sennya nyala, refleksnya jalan, kemudian spion-spionnya juga. Kita pakai expander punya nih, ini lagi dipasang. Tuh. Motornya juga pakai punya expander, dinamonya. Nanti kita coba lihat hasil pemasangan. Pernah nggak sih ngerubah yang kayak begini dari Ya. XL7 ke expander? Biasanya gini Pak, kalau misalnya yang Innova lama, dia pengennya yang pakai Innova Ribbon. Itu sama ngerubah dudukan juga. Oh, itu juga ngerubah dudukan? Iya betul.
Tapi kalau dari XL7 ke yang lain belum ada nih. Belum ada. Oh jadi Cuma ini yang baru XL7 yang pertama ini baru pertama kali nih saya ngerubah XL7 pakainya expander. pakainya expander Baru pertama. ya. Iya karena titik blind spotnya kelihatan banyak banget mas. Betul. Gitu. Jadi Dia mau masih kecil sih ya, jadinya kelihatannya juga kurang. Iya perlu effort buat ngintip, buat ngeliat ke kiri kanan tuh kayak ada usaha dalam gitu. Mata Iya, mesti fokus banget gitu loh. Nah, jadi guys itu pakai. Jadi PNP. Jadi yang lama itu nggak diapa-apain. Iya. Nah, yang lama nggak diapa-apain. Nah ini dicoba dulu fungsi-fungsinya. Nah ini dites ulang. Bagi pengguna XL7 yang merasa spionnya kekecilan bisa kesini nih. Udah tahu kuncinya lah. Udah tahu kuncinya. Nah ini kan dudukannya XL7 nih. Ori ya, dudukan orinya. Jadi ini gearnya kan posisi naruh gear. Nah ini motor dan dudukan ini beberapa per sesi sama. Jadi nggak perlu ada coak-coakan, solder-solderan, tinggal langsung pasang aja gitu. Ini yang mendukung kayaknya XL7 sih tahu saya. Jadi belum tentu Suzuki R3 yang lain. Ya mesti berani coba lah. Dicoba dulu. Harus coba dulu. Tapi sejauh ini XL7 ini PNP lah. Betul. PNP. Nah itu. Nah, itu lagi dicek lagi. Cek dulu. Cek listriknya dulu. Ya. Jadi ini apa namanya? Kalau expander kan ujung sama ujung. Kalau XL7 saya lupa nih di mana. Saya cari dulu. Lagi di ini. Nah itu kan PNP tuh tinggal dimasukin ke dudukan motor. Habis ini kita coba pasang sisi kanan. Itu Mas Arya lagi dipegang. Jadi nah ini bawaan dari XL7 tuh. Jadi nggak ada yang dirubah. Nah, kita lihat. Kalau ahlinya beda ya, tinggal colok-colok jalan ya. Iya. Tiap hari pegangannya ginian ya. Nah itu dia. Juga ditambah kalau motor retract expander tuh halus suaranya, nggak kasar. Halus ya. Iya. Ya pokoknya gado-gado yang penting nyaman lah. Iya betul. Itu kacanya. Sama pemasangan kaca expander tuh harus ekstra hati-hati gitu. Yang ditekan kan di sini nih ya. Iya. Kalau misalnya ditekannya agak miring dikit, dia kan nggak kedorongnya nggak ke sini ya. Ya. Langsung pecah kaca. Jadi harus benar-benar di tengah-tengah persis. Tekan, contohnya kayak gini ya. Ini pakai tangan, contoh pakai rasa sih, pakai tangan gitu ya. Iya. Kayak bunyi gitu baru, itu udah ngancing. Udah ngancing. Terus didorong ke kanan. Nah itu ngancing juga ke bawah ya. Ini harusnya udah fungsi dengan normal, tinggal kita bersihin aja gitu. Nah, finishingnya terakhir bersihin belakangan. Ya mas. Bener mas. Oh ini kan cetlakan jari-jari gitu ya. Misalkan makanya dibersihin ini Biar lebih bersih ya. Sekarang waktunya dipasang. Nah ini yang udah dibongkar sebelah kanan. Ini di PNP tuh kan, masukin, dudukannya dimasukin lagi. Agak harus ini sih apa namanya? Hati-hati soalnya ini ada talang air. Ada talang air ya. Yang nahan. Nah itu. Tinggal dicolok, ditipisin tadi. Nah itu PNP. Sebelum dipasang ini nyalain dulu ya mas, mau nyobain dulu. Ya boleh, coba dulu. Kuncinya ada Di sini. nyalain dulu aja. Bentar.
Ini kita tes ya. Ya, ini kita tes. Oke. Lipat. Ini buka. Oke. 3 kali ya. Lipat. Kenapa harus 3 kali? Biar lebih safety aja sih, takut yang kedua kalinya malah seret gitu ya kan. Tapi ini dijamin udah malah nggak seret sih. Sama nanti kan ini kan mobilnya udah pakai modul ya, jadi Iya. ketika dikunci dia otomatis untuk kita coba juga kali pasang. Ya, sen udah ya kanan. Dan sama lampu sen. Ya, tuh sennya juga nyala. Ini sama kacanya juga ya, Kacanya sekalian. Takutnya ntar. kiri. Sorry. Ini dari belum. Nah itu. Nah, jadi ini pemasangan yang di sebelah kiri. Memasang ya. Oke guys, sekarang kita coba fitur-fiturnya ya. Ini berfungsi normal nggak? Nah, spion kiri, kemudian ini spion kanan. Kita coba kemudian buka tutupnya. Ini itu yang kanan, ini yang kiri. Oke, sekarang kita ngomongin visibilitas. Nah, terlihat ya. Di sini kita lihat visibilitasnya jauh banget ya. Dari SL7 yang kecil ya. Ini fungsi semua normal kan, bergerak. Yang kanan juga sama, kita coba. Ya kan? Jadi visibilitas kita dalam berkendara ini jadi lebih jauh. Gitu loh. Jadi lebih lebar ya, lebih lebar dari sudut pandang kita. Nah, ini seperti itu di SL7, fungsi-fungsinya berjalan dengan normal. Jadi buat para pengguna SL7 yang berminat bisa ke Berkah Jaya Abadi di Pasar Palmerah, Blok A, lantai 3, nomor 33 dengan Mas Arya. Nah, di sana bisa PNP, udah tahu, udah familiar dengan penggunaan penggantian dari spion SL7 ke expander. Oke guys, demikian modifikasi ringan versi saya penggantian spion SL7 ke expander. Terima kasih. Nah, ini penampakan setelah penggantian, belum di retract kan. Jadi ini telah diganti spionnya, jadi terlihat lebih beda ya guys. Ini kalau kita kunci, aduh, nah, oke, normal, cuma fungsi normal.